Bab 1899. Chen Ye berpura-pura bertanya, apakah ada yang istimewa dari iblis ini? Xing Zitang memandang Chen Ye dengan beberapa kejutan dan berkata, Kakak Ye, apakah kamu tidak mengenal Mo Lingxi? Mo Lingxi, tetapi salah satu dari iblis yang kuat 10.000 tahun yang lalu. Jangan bicara tentang kekuatannya yang mengerikan, setelah Mo Lingxi meninggalkan Mozu, dikatakan bahwa dia mendapatkan harta yang diinginkan banyak orang di benua Lingwu. Karena bayi ini, dia diburu oleh banyak pasukan top di benua Lingwu. Pada akhirnya, dia menghilang secara misterius, dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Tidak ada yang tahu di mana rahasia yang mengejutkan benua Lingwu itu. Xing Zitang berkata sambil tersenyum, kalau begitu, selamat kepada saudara Ji, Anda telah memperoleh warisan iblis. Tampaknya kemungkinan kenaikan Anda telah meningkat 1 poin. Namun, Ji Xuan tersenyum pahit. Hei, warisan yang saya dapatkan hanya sebagian kecil, dan pada saat itu, saudara Ye dan saya memasuki gua bersama-sama. Saya khawatir saudara Ye dan saya juga tidak mendapatkan rahasia itu. Sebenarnya, di alam rahasia ini, Mo Lingxi telah meninggalkan warisan, dan warisan ini adalah yang paling lengkap dan berharga. Namun, warisan ini harus dilepaskan setelah segel roh dunia dilepaskan. Dan kunci untuk membuka segel roh dunia ada pada warisan yang telah kudapatkan. Sebelumnya, saya telah membuka segel roh dunia, dan sekarang roh dunia perlahan bangun, jadi ada gerakan besar. Xing Zitang bingung, bukankah itu lebih baik? Saudara Ji, apa ketidakpuasanmu? Ji Xuan menghela nafas dan berkata, warisan kedua ini tidak diwarisi jika Anda ingin mewarisinya. Putra iblis telah meninggalkan indera spiritualnya sendiri di roh dunia. Pewaris harus mendapatkan persetujuan dari indera spiritual. Memenuhi syarat untuk menerima warisan. Dia kemudian menunjukkan senyum dan berkata, namun, dengan cara ini, beberapa dari kita memiliki kesempatan untuk mewarisinya. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka semua menunjukkan kegembiraan, meskipun mereka tidak akan bersaing dengan Ji Xuan untuk warisan ini, jika warisan itu benar-benar memilih diri mereka sendiri, tidak ada alasan bagi mereka untuk menolak. Tidak ada yang memperhatikan kedalaman mata Chen Ye. Dia dan mata iblis tidak melihat Mo Lingxi di mansion gua itu, tetapi hanya melihat apa yang diminta Mo Lingxi untuk dijaga oleh patung batu itu. Dan benda itu seharusnya bukan warisan, mata iblis benda itu tidak langsung terbuka, pasti ada alasannya. Sekarang mata iblis sedang tidur, dan tidak mungkin untuk mengetahui secara spesifik. Dia tiba-tiba penasaran, apa sebenarnya yang didapat iblis yang dikejar dan dibunuh oleh pasukan utama. Dia bertanya kepada Xing Zitang dan yang lainnya, tetapi mereka tidak tahu detailnya. Selanjutnya, beberapa orang tinggal di puncak gunung, masing-masing mulai sembuh, menunggu roh dunia pulih sepenuhnya. Tianling dan Cixia bergabung untuk membentuk formasi tingkat tinggi di dekatnya untuk mencegah siapapun melecehkan mereka. Chen Ye memasuki pemakaman reinkarnasi. Sekarang kuburan reinkarnasi jauh lebih tenang. Untuk beberapa alasan, dia merasakan kesepian yang mendalam. 3 tuan dan 3 budak emas menghilang, yang merupakan kerugian besar bagi Chen Ye. Meskipun kekuatan 6 orang ini tidak cukup untuk mendukung, Chen Ye adalah orang yang bernostalgia. Dewa roh penentang binatang buas yang akan menghilang datang dan berkata sambil tersenyum, kamu tidak perlu terlalu emosional, semuanya tidak buruk. Shen Jun Xiaoyao dan yang lainnya telah mendukung mereka sepanjang waktu, dan hanya masalah waktu sebelum mereka menghilang. Indra spiritual mereka melakukan hal yang paling berarti pada menit terakhir. Chen Ye mengangguk, tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, roh petarung itu melanjutkan, adapun 3 budak emas, apakah kamu lupa bahwa kamu masih memiliki relik ketiganya di tubuhmu? Selama relik itu masih ada, bahkan jika 3 budak emas mati dalam pertempuran, masih ada secercah harapan untuk kebangkitan. Chen Ye sedikit terkejut, dan dengan cepat merasakan tubuhnya. Benar saja, relik itu memancarkan cahaya warna-warni di tubuhnya. Sangat hidup. Peninggalan adalah dasar dari kultivasi Buddhis, dan mereka bertiga masih memiliki kesempatan, tetapi metode pembentukan kembali tubuh Anda sebelumnya tidak cukup baik. Jika ada kesempatan di masa depan, kamu dapat menggunakan relik sebagai panduan untuk melemparkan tubuh emas asli untuk mereka. Chen Ye sedikit bersemangat. Hal-hal tidak terlalu buruk. Jika 3 budak emas benar-benar melemparkan tubuh emas mereka, mereka juga bisa mendapatkan perubahan yang mengejutkan. Terima kasih guru telah mengingatkan saya. Chen Ye menangkupkan tangannya. Dewa roh pengendali binatang itu menggelengkan kepalanya, jangan bicara,
biarkan aku berkata, aku harus menjelaskan semua hal. Lain kali Anda melihat tubuh saya tidak tahu kapan. Chen Ye mengangguk, matanya serius. Dewa Roh Pengendali Binatang itu melirik ke batu nisan pria dengan kotak pedang dan berkata, ketika kamu berpartisipasi dalam kompetisi naga meningkat, kamu akan benar-benar bersentuhan dengan beberapa hal di tingkat atas benua Lingwu. Krisis yang akan Anda hadapi di masa depan sangat besar. Istana Jiwa berbeda dari klan jiwa yang Anda hadapi sebelumnya. Sejauh yang saya tahu, Istana Jiwa sangat misterius. Selama bertahun-tahun, banyak kekuatan di benua Lingwu belum menemukan bagian bawah Istana Jiwa. Beberapa rumor tentang Istana Jiwa dari dunia luar belum tentu benar. Tapi hari ini, aku sudah memastikan satu hal. Ada rencana besar yang sedang dibuat untuk pikiran spiritual penyegel Istana Jiwa yang kamu tembak. Untung Lin Juelong tidak mati. Dia adalah mediator dari aliansi darah Kunlun Void dan Aula Jiwa benua Lingwu. Jika mediumnya mati, kamu mungkin tidak bisa menyentuh rahasia yang lebih dalam dari pemakaman reinkarnasi. Chen Ye terkejut, dan berkata dengan terkejut, Lin Juelong tahu kuburan reinkarnasi. Roh petarung binatang menggelengkan kepalanya, bagaimana mungkin? Hanya kamu di dunia ini yang tahu rahasia ini. Apa yang Anda maksud dengan guru? Chen Ye sedikit bingung. Roh pengendali binatang itu menatap banyak batu nisan dan berkata perlahan, apakah kamu tidak penasaran sama sekali, mengapa garis keturunan reinkarnasimu hanya sementara dirangsang olehku untuk menyegel kekuatan Lin Juelong? Ini seperti musuh bebuyutan. Dengan kata lain, darah reinkarnasi dapat menekan rahasia Lin Juelong dan Istana Jiwa. Dari hubungan ini, rahasia di tubuh Lin Juelong mungkin terkait dengan garis keturunan reinkarnasimu. Juga, ketika aura reinkarnasi muncul di dalam dirimu, Lin Juelong mengungkapkan ketakutannya sejenak. Dia tidak tahu rahasia dan garis keturunanmu. Dari nafas saja, dia secara tidak sadar takut. Ini sangat menarik. Ada beberapa hal yang tidak bisa saya katakan lagi, Anda bisa memahaminya sendiri. Selanjutnya, dengarkan baik-baik. Lakukan 3 hal. Pertama, jika ada kesempatan, pergilah ke klan roh darah untuk menyelamatkan bagian dari Kunlun Void yang terperangkap. Aku tidak tahu banyak tentang kuburan reinkarnasi, tapi aku punya firasat samar bahwa orang-orang ini mungkin punya kesempatan untuk tingkatkan kuburan reinkarnasi. Ini mungkin Anda menyentuh petunjuk terbesar rahasia jauh di dalam kuburan reinkarnasi. Chen Ye mengerutkan kening ketika dia mendengar kalimat ini. Apakah ada bentuk lain dari kuburan reinkarnasi? Tapi itu benar, dari sudut pandang waktu, janji 1 tahun dengan Ling Yun bertepatan dengan saat Sekte Pedang Darah sekali lagi menyerang Kunlun Su. Tidak ada banyak waktu tersisa, ancaman ini harus dihapus. Bab 1900. Hal kedua adalah pergi ke Qiankun Killing Field, di mana pedang es telah terperangkap selama 10.000 tahun. Itu penuh dengan peluang dan harta. Saya khawatir dia telah menembus ke tingkat yang menakutkan. Kekuatan yang kuat Anda menyinggung terlalu kuat. Jika Anda memiliki dia, Anda akan jauh lebih aman. Chen Ye menemukan bahwa sosok Dewa Binatang menjadi semakin kabur. Tuan, saya mengerti. Ngomong-ngomong, Tuan, di mana Anda terjebak? Roh binatang kekaisaran tersenyum dan berkata, ketika kamu pergi ke gerbang pedang darah dan klan roh darah, kamu akan memenuhi syarat untuk mengetahui keberadaanku. Lagi pula, di benua Lingwu, terlalu banyak orang kuat hanyalah boneka. Hal ketiga, saya baru saja mengaktifkan garis keturunan reinkarnasi Anda secara singkat. Meskipun telah dikembalikan ke keadaan semula, saya masih menemukan sesuatu. Apakah kamu tidak penasaran mengapa orang lain menerobos begitu cepat, sementara milikmu melawan langit, tetapi kamu menerobos begitu lambat? Chen Ye berkata, saya biasanya mengerti bahwa praktisi garis keturunan reinkarnasi akan 100 kali lebih sulit untuk ditembus daripada prajurit biasa, tetapi meskipun saya setengah melangkah sekarang, dalam arti tertentu, itu harus menjadi keberuntungan setengah langkah. Dewa Roh Petarung Binatang mengangguk, ya, darah reinkarnasi adalah darah terkuat di dunia. Karena itu yang terkuat, dia secara alami memiliki tuntutan besar padamu. Jika tidak ada darah reinkarnasi, kesempatan dan bakatmu, aku khawatir kamu telah memasuki lubang bintang sejak lama. Namun, sulit pada tahap awal, tetapi manfaat ini semua di tahap selanjutnya. Inilah yang disebut pahit dan manis. Yang ingin saya katakan bukanlah ini, tetapi, ketika saya mengaktifkan garis keturunan Anda, saya menemukan monumen reinkarnasi. Dan itu sangat dekat dengan Anda. Monumen reinkarnasi ini ada di alam rahasia atau di luar. Temukan cara untuk mendapatkannya.
Omong-omong, roh-roh petarung hampir menghilang. Tapi kalimat terakhir terlalu mengejutkan Chen Ye. Monumen mendalam reinkarnasi sebenarnya ada di dekatnya. Selain potongan tubuh Zining, ini adalah potongan kedua. Ngomong-ngomong, Tuer, bagian dari kemampuan Lin Juelong yang disegel olehmu memudar. Meskipun itu tidak cocok untukmu, memperbaikinya sesegera mungkin akan memungkinkanmu untuk segera memasuki ranah harmoni. Setelah kalimat ini, Dewa Roh yang mengendalikan binatang itu benar-benar menghilang. Chen Ye kembali ke kenyataan, mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang secara langsung, dan datang ke tempat terpencil di alam rahasia. Siapkan formasi perisai dan lakukan segala upaya untuk menerobos. Malam ini, penglihatan-penglihatan itu terulang kembali, dan itu sangat tidak merata. Bencana guntur yang mengerikan datang, dan gempa bumi terjadi ribuan mil jauhnya. Ini seperti mimpi buruk yang menelan alam rahasia. Bahkan ada retakan dalam formasi di pinggiran alam rahasia. Semua jenius dikejutkan oleh penglihatan di atas, dan bahkan menebak bahwa seseorang telah menembus alam bukaan bintang. Kalau tidak, bagaimana mungkin ada penglihatan seperti itu? Malam ini, di luar, pemuda tampan yang membuka dunia rahasia berubah warna lagi, dan memuntahkan seteguk darah merah. Cederanya lebih parah. Wajah banyak kekuatan yang hadir sangat berubah. Saya tidak tahu apa yang terjadi di alam rahasia. Orang macam apa yang bisa menyebabkan reaksi seperti itu terhadap dunia rahasia? Ini pasti akan menjadi misteri yang belum terpecahkan. Sehari kemudian, Chen Ye membuka matanya, dia menyempurnakan kekuatan segel, dan sudah memasuki ranah persatuan. Dan itu adalah surga lapis kedua dari alam Dao. Panen besar. Chen Ye kembali ke puncak gunung, melihat semua orang masih dalam penyembuhan, tersenyum sedikit, dan duduk bersila. Tiba-tiba, Chen Ye sepertinya merasakannya, membuka matanya, dan melihat ke arah langit. Beberapa orang lain juga membuka mata mereka satu demi satu dan melihat ke arah langit, hanya untuk melihat gelombang aneh datang dari tinggi di langit, dan kemudian, lubang cahaya putih muncul di udara, hantu manusia tembus pandang, dari lubang putih. Dari itu, begitu hantu itu muncul, Chen Ye dan yang lainnya sedikit mengubah ekspresi mereka. Hantu itu kabur dan orang-orang tidak bisa melihat dengan jelas. Namun, matanya sangat gesit dan penuh pesona yang luar biasa. Yang lebih menakutkan adalah hantu ini dipenuhi dengan kekuatan hukum, seolah-olah hantu ini adalah alam rahasia itu sendiri. Agaknya, ini adalah roh dunia tanah terberkati. Di alam rahasia ini, bahkan jika langit ada, itu mungkin tidak dapat menaklukkan hantu roh dunia ini. Tatapan roh dunia menyapu semua orang, dan semua orang merasakan perasaan ditembus oleh tatapan mereka. Kecuali Chen Ye, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak gugup. Mereka tahu bahwa roh dunia ada di sini. Periksa pewarisnya. Namun, ini terkait dengan warisan orang kuat. Tatapan roh dunia jatuh pada Chen Ye, dan tatapan menakutkan muncul di mata tangkas. Meskipun mata iblis sedang tidur, jelas ada jejak mata iblis di tubuh Chen Ye. Orang lain tidak dapat mendeteksinya, tetapi itu tidak berarti roh dunia tidak tahu. Roh dunia secara langsung menutupi persepsi semua orang dengan sihir dan datang ke Chen Ye. Lihat Kaisar Iblis. Chen Ye terlalu malas untuk menyangkalnya, dan berkata langsung, apakah kamu memilih untuk mewarisi? Ya, kata roh dunia. Detik berikutnya, Chen Ye merasakan aliran informasi melonjak di benaknya. Kira-kira isi warisan. Chen Ye menggelengkan kepalanya, dia menemukan bahwa warisan yang ditinggalkan oleh iblis tidak cocok untuknya. Terlebih lagi, dia memiliki kuburan reinkarnasi, jadi dia tidak terlalu peduli dengan warisan iblis. Dia memikirkan sesuatu, memandang Yin Ming, dan berkata, berikan padanya, dia harus menjadi yang paling cocok. Roh dunia melirik Yin Ming dan mengangguk. Chen Ye memikirkan sesuatu, dan berkata lagi, apakah kamu tahu harta apa yang membuat Mo Lingzi dikejar dan dibunuh orang? Roh dunia menggelengkan kepalanya, tetapi tidak berbicara. Chen Ye sedikit tersesat, dia pikir itu adalah monumen reinkarnasi. Sudahlah. Roh dunia kembali ke posisi semula. Karena mata roh dunia tertuju pada Chen Ye untuk sementara waktu, hati orang lain juga terangkat, dan mereka tidak bisa tidak berpikir, melihat ini, apakah roh dunia ingin memilih Chen Ye. Namun, setelah beberapa saat, roh dunia akhirnya mengalihkan pandangannya dari Chen Ye dan melihat yang lain. Setelah roh dunia memeriksa mereka semua, dia tiba-tiba mengulurkan jarinya dan menunjuk salah satu dari mereka, agak jauh.
Sebuah lingkaran cahaya putih muncul pada pria itu, membawanya terbang tinggi ke langit. Orang ini sebenarnya adalah Yin Ming yang memiliki tingkat kultivasi terendah selain Chen Ye. Yin Ming tertegun sejenak, meskipun topeng menutupi wajahnya, dia tidak bisa melihat ekspresinya dengan jelas, tetapi matanya yang indah jelas menunjukkan keterkejutan. Bahkan jika dia adalah cucu kesayangan dari tetua tertinggi Sekte Xuanyu, sulit untuk mendapatkan warisan yang kuat. Yang lain menggelengkan kepala dengan senyum masam, terutama Ji Xuan, yang telah bekerja sangat keras dan hampir jatuh ke tangan Lin Juelong. Pada akhirnya, Yin Ming yang berhasil. Lagi pula, meskipun warisan tergantung pada kualifikasi tertentu, kesesuaian juga sangat penting. Bakat Ji Xuan, Xing Zitang, dan bahkan Tianling lebih dari Yin Ming, tapi jelas fisik Yin Ming paling cocok untuk warisan iblis. Namun, Ji Xuan juga orang yang berpikiran terbuka, jadi dia tidak membenci Yin Ming, dan, meskipun tidak lengkap, dia masih mendapat bagian dari warisan. Namun, tepat ketika semua orang merasa bahwa Yin Ming menjadi pewaris dan semuanya akan segera berakhir, sebuah mutasi tiba-tiba terjadi.